Halo, nama saya Rizky Paling Sianturi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa fitur keterangan icon-icon yang ada pada TP-Link. Langsung saja kita mulai. Pertama kita akan membuka suatu browser untuk masuk ke dalam TP-Link-nya. Di sini saya akan menggunakan browser Google Chrome. Kita buka. Setelah kita buka browsernya, terlebih dahulu kalau mau masuk ke TP-Link-nya, kita cek dulu apakah kita sudah masuk ke dalam TP-Link atau belum. Kita cek dengan mencari wirelessnya dulu. Ya, di sini saya sudah mengkoneksikannya dengan TP-Link-nya, dengan aksesnya. Jadi kita bisa mulai, kita buka situs, kita buka IP address TP-Link-nya. Ya, di sini kita sudah masuk ke dalam TP-Link-nya. Kita masukkan dulu. Di sini ID-nya adalah admin dan passwordnya pun juga adalah admin. Kita login. Kita sudah masuk. Di sini ada beberapa fitur, adalah security, parental control, access control, event routing. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa tentang icon-icon yang ada pada TP-Link. Kita khususkan di security-nya. Di security terdapat ada 4 jenis ikonnya, yaitu basic security, advanced security, local management, remote management. Apa itu basic security? Kita akan menjelaskannya. Pertama dari firewall. Firewall terdapat satu, yaitu SPI firewall. Itu di situ ada dua jenis perintahnya, yaitu enable atau disable. Di sini saya mengenablekan. SPI firewall itu adalah Full Packet Inspection untuk membantu mencegah serangan cyber dengan melacak negara lebih persesi. Ini memvalidasi bahwa lalu lintas yang melewati sesi sesuai dengan protokol. SPI Firewall diaktifkan secara default pabrik. Jika Anda ingin semua komputer di LAN terkena dunia luar, Anda dapat menonaktifkannya. Di sini juga terdapat VPN. VPN pun ada 3 macam, yaitu adalah PPTP, Passthrough, L2TP, Passthrough, IPsec, Passthrough. Di sini juga saya mengirimkan ketiga-tiganya. Saya akan menjelaskan PPTP Passthrough-nya. PPTP Passthrough itu harus diaktifkan. Jika Anda ingin mengizinkan terowongan VPN menggunakan protokol VPN untuk melewati router. Dan apa itu PPTP Passthrough? PPTP Passthrough adalah point-to-point tunneling protocol, memungkinkan protokol point-to-point untuk terowongan melalui jaringan IP dan memungkinkan untuk melewati router. Kita klik aktifkan. Dan terakhir untuk VPN adalah IPsec Passthrough. IPsec Passthrough ini adalah keamanan internet protokol. IPsec adalah sebuah paket protokol untuk memastikan pribadi komunikasi yang aman melalui internet, jaringan protokol, melalui penggunaan layanan keamanan kriptografi. Untuk memungkinkan IPsec ini untuk melewati protokol, kita aktifkan. Dan selanjutnya adalah ALG. ALG itu apa? ALG itu adalah Application Gateway Layer. Di sini ada beberapa perintah dalam ALG, yaitu FTP-LG, TFTP-LG, A323-LG, RTSP-LG, dan SCIP-LG. Di sini juga saya mengenablekan semuanya. Saya akan menjelaskan satu-satu tentang LG ini. LG tentang pertama adalah FTP-LG. FTP-LG itu adalah untuk memungkinkan klien FTP dan server untuk mentransfer data melalui NAT. Kita klik aktifkan pada enable ini. Yang kedua adalah TFTP-LG. Apa itu TFTP-LG? TFTP-LG adalah untuk memungkinkan TFTP klien dan server untuk mentransfer data melalui NAT. Kita aktifkan juga. Yang ketiga adalah A323-LG. A323-LG adalah untuk memungkinkan Microsoft Client Net Meeting untuk berkomunikasi di NAT. Kita klik aktifkan. Kita klik tombol save untuk menyimpan pengaturan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Advanced Security. Kita pilih dulu Advanced Security, ini dia. Kita sudah masuk ke dalam. Di sini Advanced Security ada beberapa juga jenisnya. Yang pertama adalah SCMP Flood Attack Filtering, UDP Flood Filtering, TCP SIM Flood Filtering.
Di sini juga terdapat beberapa paket statistik intervalnya, yaitu antara 5 sampai 60 per sekon. Kenapa saya buat 10 sekon? Maksudnya adalah untuk menunjukkan bagian waktu statistik paket. Hasil statistik yang digunakan untuk analisis oleh scene float, UDP float, and SCMP float. Di sini juga DOS protection-nya kita bisa disablekan atau enablekan. Tapi di sini saya enablekan, fungsinya untuk pelindungan DOS saja. Hanya ketika diaktifkan akan filter float diaktifkan. Yang di sini pun juga saya aktifkan enable SCMP float attack filtering. Fungsinya adalah paketnya itu bisa di sini juga ada juga, saya lupa menjelaskan, antara 5 sampai 3600. Di sini saya buat 50 per paket. Itu nilai default. Kenapa? Untuk memasukkan nilai antara 5 sampai 3600 ketika SCMP float saat paket nomor berada di luar nilai yang ditetapkan, router akan start up atau fungsi memblokir segera. Di sini juga adalah enable UDP float filtering. Yang penjelasannya juga sama seperti yang di atas, tapi bedanya floatnya ini adalah UDP. Paket thresholdnya juga antara 5 sampai 3600. Saya buat juga 500 paket. Di situ adalah nilai defaultnya. Untuk memasukkan nilai antara 5 sampai 3600 ketika UDP floatnya berada di luar nilai yang ditetapkan, router akan start up atau fungsinya akan memblokir segera. Di sini juga saya checklistkan juga pada enable TCP scene float attack filtering. Di sini saya membuat paketnya juga 50, nilai defaultnya juga sama seperti tadi, hanya beda dikit. Bedanya adalah pada antara nilai 5 sampai 3600, ketika TCP scene float aktif, paket akan berada di luar nilai yang ditetapkan. Router akan start up untuk memblokir segera. Di sini ignore ping packet from what to device itu tidak kita checklistkan, kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Karena paket ping dari one port itu jika diaktifkan, ping dari internet tidak dapat mengakses router. Itulah fungsinya. Dan untuk yang forbid ping packet from LAN port to device itu pun juga kita abaikan. Kita tidak usah menceklisnya. Karena jika diaktifkan, paket ping dari LAN tidak dapat mengakses router atau membela terhadap beberapa virus. Di situ kita klik tombol save. Ini dia tombol save-nya untuk menyimpan pengaturan. Selanjutnya untuk local management. Kita pilih juga local management. Local management ini ada juga beberapa fungsinya itu. Untuk manajemen root itu ada all, ada only. Di sini bisa kita all-kan untuk dia PC-nya itu untuk dari LAN untuk mengakses ke perangkat yang berbasis web. Di sini juga ada untuk only untuk memasukkan melihat browser yang sudah masuk ke dalam page untuk beraksi di administrator web. Aman ini memungkinkan Anda untuk menolak komputer LAN mengakses router. Itu saja. Kita tidak memasukkan bisa juga IP address-nya, tetapi saya akan menjelaskan tentang berapa fungsinya aja, tidak memasukkan IP. Kita save juga. Oke, kita close-kannya. Nah, itu sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Semoga dapat mengerti tentang beberapa pengertian dari TCP link. Terima kasih. Saya Rizky Palindo mengundurkan diri. Terima kasih.